Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan Anom, NIM 316024000098. Untuk video selanjutnya ini saya akan menjelaskan atau memberikan hasil dari studi kasus yang kedua. Memberikan hasil simulasi studi kasus yang kedua, yaitu model kasus antrian pada sebuah bank. Waktu antar kedatangan nasabah berdiskusi konstan sebesar 60 detik. Jadi, setiap 1 menit itu datang satu nasabah. Pelayanan nasabah dilakukan pada teller yang berjumlah 3 buah dengan waktu pelayanan yang konstan selama 5 menit. Jadi dalam satu nasabah itu bisa melayani customer selama 5 menit. Apabila seluruh teller penuh, pelanggan akan menunggu di area tunggu. Urutan pelayanan dilakukan sesuai dengan urutan kedatangan pelanggan aturan face in, face out. Apabila proses pelayanan telah selesai, maka pelanggan akan segera meninggalkan bank. Nah, untuk dari studi kasus yang kedua, yaitu hanya satu jalur, beda dengan studi kasus yang pertama, dan lebih simpel. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan source itu adalah sumber daya sebagai nasabah. Untuk if real time-nya 60 detik. Saya satuannya pakai detik. Jadi 60 detik atau sama dengan 1 menit per satu nasabah. Jadi dan simulasinya saya kasih 8 jam. Jadi 1 customer, satu nasabah dalam 8 jam satu hari, 8 jam itu akan datang 480 karyawan. Setelah karyawan masuk, menuju ke waiting atau ruang atau antrian tunggu, yaitu berkapasitas 100 dan advance-nya pakainya Vivo, face in, face out. Nah, di sini customer masuk ke area tunggu atau antrian tunggu, masuknya ke teller service. Teller service itu saya pakai service. Nah, ini pakai block service. Yaitu service itu diartikan bisa menjadi gabungan tiga, mulai dari size, dari delay, dan dari list. Yang artinya dalam satu blok bisa menjalankan tiga proses. Yang pertama proses mengambil sumber daya, yang kedua proses untuk melayani customer, yang ketiga adalah proses pelepasan customer. Jadi dalam satu blok ini bisa ada tiga proses. Nah, untuk propertiesnya sendiri saya kasih size-nya itu units of the sample. Nah, untuk resource pool-nya saya ngambil karyawannya dari mana? Dari teller pool. Nah, teller pool-nya di sini. Nah, untuk telepurnya berfungsi untuk menyediakan sumber daya dari teller service. Nah, ini teller service salah satu fungsinya untuk mengambil sumber daya. Resource berfungsi untuk menyediakan sumber daya. Nah, untuk di sini saya kasih statistik dengan kapasitas 3 pelayan atau 3 untuk yang mengatasi customer. Di sini kan ada tiga teller. Nah, itu saya kasih tiga. Nah, nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan number of units. Jadi, satu teller melayani satu nasabah dengan kapasitas antrian 400 dengan delay time-nya 5 menit atau 300 detik. Saya kasih ini dulu. Tadi saya mencoba simulasi yang paling optimal. Jadi ini saya yang pertama untuk sesuai studi kasus yang kedua. Nah, itu untuk 300 detik atau 5 menit dalam satu pelayanan nasabah dalam satu teller. Nah, setelah pelayanan selesai, ini akan melepaskan customer dan akan masuk ke customer keluar. Nah, di sini data akan customer. Customer akan keluar ke sini. Nah, di sini namanya customer exit atau sync. Sync berfungsi untuk mengeluarkan sumber daya atau sumber daya dari sistem. Nah, selanjutnya
saya akan mensimulasikan. Di sini saya pakainya, oh ya saya jelaskan dulu di sini. Untuk model time-nya, saya kasih virtual time dengan start stopnya berhenti sesuai tanggal yang mulainya tanggal 18 Juli 2026 jam 7 pagi, selesainya 18/7/2026 jam 3 sore, yang artinya berjalan selama 8 jam. Oh iya, saya lupa misalkan nih. Nah, ini untuk time pilot atau data statis untuk area jumlah nasabah dalam antrean atau di sini. Nah, di sini adalah jumlah customer yang keluar atau nasabah yang keluar. Yang di sini adalah mendata teller atau utilisasinya. Nah, di sini akan setelah di run akan muncul datanya di sini. Nah, itu saya run dulu F5 dengan kasus yang kedua. Nah, bisa dilihat uh, dalam studi kasus yang kedua, dalam sehari itu bisa mendatangkan 180 customer karena tadi 1 menit 1 customer. Nah, itu hasilnya 480. Nah, di sini hasil tunggunya 0. Nah, di sini ternyata masih ada delay di sini. Nah, delay konstannya maksudnya di sini. Mulainya di sini. Nah, jadi harusnya 480 masuk, keluarnya juga 480. Jadi antriannya masih di 192. Dalam kondisi ini, dalam kondisi ini yang sesuai studi kasus yang kedua datanya yaitu eh, sehari harusnya bisa melayani 480 customer, maksimalnya hanya bisa melayani 285 customer. Jadi menurut saya itulah hasil kurang optimal bagi simulasi tersebut. Nah, untuk teller poolnya juga sama, utilisasinya 99%. Artinya, teller tersebut mengalami kepadatan yang sangat 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 padat, jadi kelelahan di sana. Nah, itu bisa mengurangi eh, mental customer juga terlalu padat. Mental eh, tellernya juga kerjanya terlalu keras, terlalu padat. Nah, itu 90% itu terlalu padat. Nah, untuk di sini analisisnya jumlah nasabah dalam antrian itu 0 dan customer yang keluar yaitu 285. Ini dan itu tellernya sama, tellernya kadang ada yang satu juga, ini terlalu parah ini. Nah, bagaimana cara mengatasi ini agar bisa simulasinya optimal? Nah, kita bisa lihat dari sini, setelah masuk ini tidak ada antrian. Setelah masuk ini teller service-nya ada antrian. Bisa diartikan ada beberapa masalah, yaitu masalahnya yang pertama adalah ada eh, pelayanan yang lambat 5 menit ataupun juga tellernya yang kurang untuk mengatasi 480 nasabah. 3 teller tidak cukup untuk mengatasi 480 nasabah. Jadi untuk solusinya rekomendasinya ini gimana? Yaitu adalah penambahan nasabah. Jadi untuk penambahan nasabah di sini kita awalnya 3 bisa dipakai menjadi 5. Penambahannya di telepurnya di sini awalnya 3 menjadi. Oke, kita run lagi, coba cek hasilnya jadi berapa? 285. Nah, sekarang 475. Jadi ini adalah simulasi yang paling optimal. Menurut saya ini paling optimal. Soalnya dalam sehari bisa masuk 480 customer, bisa dilayani 475
customer dengan jumlah teller yang hanya 5. Jadi menurut saya ini adalah yang optimal. Nah, jadi di sini bisa dijadikan untuk rekomendasi paling optimal adalah penambahan 2 teller di area teller service-nya. Nah, di sini. Kenapa tidak mengurangi area pelayanannya untuk waktu pelayanannya? Karena untuk pelayanannya itu bisa eh, apa ya? Bisa nambah, bisa kurang. Tapi karena di sini konstan, saya tidak bisa mengubahnya. Saya hanya bisa mengubah di area em, teller, teller. Jadi tellernya menambah 2 menjadi 5. Nah, ini adalah hasil yang paling optimal dari 480 masuk yang di atasnya adalah 475. Itu kalau ditambah satu 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 apa namanya, satu teler lagi mungkin gak kurang. Nah, di sini yang paling optimal adalah 5. Nah, di sini jumlah jumlah antreannya juga 0. Untuk customer keluarnya yaitu 474. Awalnya itu baru 3 jadi 4 di menit 8 28 28 detik deng 28700 di 28750 ke 28800 di jam ke 8. Untuk tellernya juga dari sini dengan 0,99%. Walaupun 99% dalam kondisi ini adalah simulasi yang paling optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.